Halo pemirsa Dama TV yang di rumah, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa kita masih dalam program Incip ya. Kita masih di edisi bersama dengan Dapur Dama TV. Spesial kita persembahkan untuk pemirsa Dama TV yang ada di rumah pemirsa ya. Seperti biasa kita memberikan edukasi kepada bapak-bapak. Bapak-bapak kece di rumah yang kepingin mandiri, kepingin tahu bagaimana cara masak sederhana tapi enak ya. Nah, ini tayangan Incip-Incip di Dapur Dama TV adalah solusi yang tepat untuk pemirsa Dama TV. Ya, oke. Saya masih bersama dengan Ayah Samsu. Ya. Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat alhamdulillah. Kayaknya makin segar aja ya hari ini Ayah Samsu ya. Selalu segar. Selalu segar. Oke, Ayah Samsu. Hawanya ini kan panas-panas gimana gitu ya hari ini ya. Enaknya kalau hawa panas gini itu makannya masakan apa enaknya ya? Ya, masakan apa saja enak. Tetapi apa yang enak? menjadi lebih enak itu masakan apa saja, khususnya masakan Jawa. Itu akan lebih enak kalau ada sambelnya ini. Akan lebih enak kalau ada sambelnya, meskipun Iya. suasananya itu lagi adem, panas, apa gitu ya, nggak lupa sambel ya, jadi andalan utama. Oke, berarti olahan kita hari ini namanya apa nih? Nah, hari ini kita tetap membuat sambel. Cuman sambelnya ada nilai plusnya. Tidak hanya sambel toh. Oke. Sambelnya itu sambel teri kacang goreng. Wah, ini berarti sambel bukan sembarang sambel Bukan ya? sambel sembarang sambel, bahan dasarnya sambel. Tapi ditambahi teri sama kacang goreng. Oke, berarti judulnya hari ini pemirsa adalah sambal teri kacang godok. Kacang goreng. Kacang goreng ya, beda ya. Oke. Baik, sambal teri kacang goreng kali ini di menu spesial bersama dengan Dapur Dama TV. Langkah awal. Langkah awal ya tetap kita menunjukkan bahan-bahannya nanti ya. Bahan-bahannya itu kalau sambal ya seperti biasanya, sambal itu ya mesti ono cabai dan gambang, bawangnya sedikit saja. Iya. Tadi ini saya mau tanya, ini bawang putihnya cuma satu, padahal yang lainnya segitu banyaknya. Supaya kenapa? tidak lengur. Kalau terlalu banyak bawang itu lengur, karena bawang itu cenderung lengur, beda dengan bawang merah. Lengur itu maksudnya gimana sih Ayah? Lengur itu ya apa ya? Ya rada ya lengur, ya apa ya lengur. Ya apa ya, ya apa ya. Orang Jawa mengatakan lengur. Nah, lengur itu agak ya kuat. Apa ini terlalu kuat rasa bawangnya. Gitu. Oke, jadi untuk apa itu mengurangi apa itu aroma lengurnya, pemirsa Incip-Incip ini bawangnya hanya syukur katut. bawang embunya, bawangnya sampai syukur katut berarti. Ya. Ayah Samsu, untuk isinya itu nggak perlu dikeluarkan ya? Dikeluarkan, enggak perlu. Karena ini sambal itu ya sambal itu memang khasnya itu ya isi-isi nih. Kecuali kalau kita membuat sambal goreng. Oke. Sambal goreng apa? Sambal goreng tempe, sambal goreng kentang, sambal goreng Kayak tahu. kering tempe gitu berarti? Itu isinya dibuat. Oke. Intinya itu sebetulnya kita membuat sambal. Dan biasanya orang Jawa mengatakan sambal bajak. Sambal bajak itu ya mungkin karena sambalnya dibajak, dilembutkan. Bajak maksudnya. itu yang biasanya ada sapinya yang Ya, ada patahnya, ya, bajak. bukan ya? Kata Oke. orang-orang Jawa dulu, para leluhur kita itu memang pandai-pandai memanfaatkan alam di sekitar kita itu arti apa saja bisa menjadi masakan dan sekaligus menamakan. Nah, menamakan itu mungkin para leluhur ya mungkin ada alasannya. Cuman kita belum paham ya. Masih belum paham ya? Oke. Ya sama terasi ini. Oke, enggak. Oke. Sama terasi. Ini ada ini Karena asam. sambal- Ya asam karena kita mau membuat sambal bajak, makanya dikasih asam. Asam itu selera sebetulnya. Kita membuat sambalnya rawon aja, itu ya bahannya seperti ini.
Oke. Terasi dikasih asam sedikit. Gitu. Nggak lupa ada untuk secuil asamnya pemirsa secuil incip-incip asam. ya. Oke, ini untuk bahan-bahan dasarnya kita sudah jelaskan. Sekarang kita nggak lupa juga kasih terasi ya, Ayah Samsu ya. Terasi itu Kenapa kok sedikit harus aja. ada terasinya ini, Ayah? Ya karena kalau sambal bajak, sambal terasi, sambal orek itu selalu ada terasinya. Kecuali sambal bawang, sambal hijau, nah, itu tidak ada terasinya. Terus ya karena judulnya ini adalah sambal teri kacang, maka kita menyediakan teri dan kacang. Ini nanti digoreng nanti. Oke, ini semuanya digoreng? Semuanya digoreng. Kemudian ada sambal Gula. itu selalu ada gula merah, bukan gula putih. Ataupun gula halus. Apalagi Jadi ini kok dari donat popor. nah, itu nanti buat apa? Berbeda pemirsa incip-incip ya. Saya juga baru tahu nih ternyata Ayah Samsu bahwa Apa? sambal itu ternyata juga diberi gula merah. Nah, itu khusus untuk sambal bajak. Oke. Bahkan sambal-sambal rawon itu juga bisa untuk bisa pakai itu. Nah, ini salah satu proses untuk pelembutan bumbunya pemirsa. Ini untuk apa? Ya. Bahan sambal ya. Tadi ada. Sebetulnya ini hanya cara saja. Sebetulnya diulek ya boleh. Digurek juga nggak apa-apa, tapi berhubung Ayah Diulek Samsu ya. ini agak sedikit nggak mau ribet ya, kali ini pemirsa, Ya, maka sudah. Ayah Samsu memilih untuk dilebutkan dengan mesin saja. Oke, kita ambil sendok dan Ini kurang lembut kayaknya ini ya. nggak usah lembut-lembut. Nggak usah lembut-lembut. Oh, berarti memang kalau sambal bajak biasanya nggak usah terlalu lembut, Ayah. Ya lembut, cuman karena ini nanti kan dicampur sama teri sama itu, jadi sehingga teksturnya itu kelihatan gitu loh. Tidak terlalu halus kan. Oke. Jadi sambalnya itu bisa nemplek di Nemplek. itu. Menyatu dengan terinya Menyatu dan dengan bahan-bahan yang terinya. lainnya. Iya. Oke. Tapi kalau untuk sambal bajak asli yang dia tanpa tambahan-tambahan kayak teri dan kacang itu biasanya dia seperti itu kurang lembut ya, Ayah ya? Kurang lembut. Ini sudah agak matang, kita goreng kacangnya dulu. Kacangnya dulu ya. Sip. Nah, Langsung diam ya kacangnya pemirsa incip-incip ya. Oke. ini harus gini-gini kan. Oke, jadi harus apa? Disangrai terus begitu pemirsa ya. diolali. Biar nanti dia apa itu mungkin matangnya merata ya gitu ya kalau kacang ya. Kemudian apinya tidak usah terlalu besar. Besar, oh. Nah, Apinya kalau kecil. goreng kacang ini gosong, cepat gosong, tetapi dalamnya belum matang. Oke. Gitu. Nah, ini Untuk kacangnya tadi ini berapa ukurannya, Ayah? ya genggam saja. Satu genggam tangannya siapa? Secukupnya aja pemirsa incip-incip ya. Karena kalau di Dapur Dama TV seperti biasa ciri khasnya itu tidak pernah menggunakan takaran-takaran, tapi menggunakan feeling ya. Minimal kita membuat sambal kacang teri ini, Iya. itu menginspirasi pemirsa untuk membuat usaha rumahan. Ya karena awet nanti. Sambal yang digoreng ini nanti itu bisa tahan sampai sebulan. Oke. Gitu. Tapi beda dengan sambal yang dia tidak melalui proses penggorengan, dia cepat Ya, cepat basi ya. cepat basi. Nah, ini tintas dulu. Nah, ini karena tidak Ini berhubung kacangnya warnanya, ini emang gitu warnanya harusnya, enggak itu nggak gosong. tak kosong ini. Cuma anu, Nah, ini berarti kacangnya sudah matang, sudah ini matang. sudah Nah, matang, kita warna matang itu tiriskan seperti di ini. wadah terpisah. Oke. Warnanya matang itu seperti ini. Setelah ini sudah matang, kita sisihkan dulu. Oke. Oke. Bumbu sudah, Nah, kemudian terus kita- matang untuk kacang sudah pemirsa. Kita lanjutkan Step selanjutnya kita terinya. oke. Nah, terinya. Good. Nah, ini juga begitu di wolak-walik ini. Sama ya stepnya pemirsa Ya. incip-incip kayak yang kacang tadi. Tadi kacang juga ketika apa tuh baru saja dimasukkan ke dalam wajan atau wadah penggorengan, dia
harus apa? Sering-sering disangrai ya biar untuk para rata biar matangnya. untuk matangnya rata, dan untuk perlakuan teri pun juga sama pemirsa Cip ya, biar nanti untuk matangnya rata ya sama begitu. Karena terkadang kalau misalnya hanya didiamkan aja itu Ya kosong nggak gak rotong ya, matangnya ya. Sing kos- sebelah kono mentah, sebelah kini matang. betul, Karena sering Andi. kejadian kayak gitu pemirsa, dan itu Iya. soalnya juga pernah saya alami. Oh, Ati ngalami berarti ya. Iya, jadi ceritanya itu waktu itu Anti itu lagi goreng teri ya kayak gini kan ayah Anti goreng teri. Terus Nggak diolah-olah. Anti itu lupa gitu kan. Anti tinggal nyapu, tinggal apa nggak diolah-olah itu. Jadinya kayak gitu. Jadi jangan sampai kejadian kayak gitu pemirsa ya. Kalau untuk menggoreng seperti ini, alangkah baiknya harus sering dibolak-balik ya atau disangrai ya biar untuk tingkat ini kematangannya sama. sudah, Ini sudah ya. mulai matang. Pintas, Kita pisahkan lagi dengan wadah terpisah. tidak usah terpisah. Oh kenapa? Oh, dengan kacang ini ya. Maksudnya dengan wajan ini ya. Dengan wadah terpisah. Kenapa kok? Ini nggak apa-apa jadiin satu Nggak ya? apa-apa dijadikan satu aja. Toh nanti juga akan dicampur. Mantap banget pemirsa ya. Itu. Oh, ini sudah. Oke. Ini Bumbunya dintate. sudah, kemudian kacang sudah digoreng, teri pun juga sudah digoreng. Kali ini kita akan ganti wadah untuk wajan penggorengan ya, ya Samsu ya, karena Wajannya ganti. kita akan Wajannya ganti, dikasih minyak. Nah, dalam rangka membuat sambal bajak atau sambal teri kacang, itu minyaknya sedikit banyak, agak banyak gitu loh maksudnya. Oke. Ya disesuaikan. Kalau bumbunya sauno ya minimal kelelep, minimal kelelep. Kalau semakin banyak minyaknya nanti kalau sudah disatkan itu semakin awet. Oke. Nah, sambal itu semakin awet. Nah, ini untuk ngerajang ini dulu. Oh iya belum selesai ya? Belum selesai. Udah keburu. Ini untuk Keburu ngerajang inginin ini aja dulu. pemirsa. Ini asemnya nanti dipakai kapan ayah? Nanti kalau Nanti sudah ya. disangrai, dimasukkan. Sekarang kita step untuk ngerajang ngerajang. jenenge iji pemirsa ya, gula abang Gula abang. atau gula merah. Kenapa harus gula merah? Itu karena nanti ada akibat agak kental gitu. Jadi tidak encer gitu. Kalau gula putih ya sudah encer. Bahkan kalau gula putih itu terlalu panas, apinya malah menjadi karamel. Tetapi kalau ini jadi seperti ada tepungnya gitu loh. Jadi Oke. ada agak kental gitu loh. Nah, ini sekarang ini minyaknya sudah Mulai panas Mulai sama panas. Cincip, jadi kita akan mulai Ini masukkan memasukkan. step selanjutnya yaitu penyaraian bumbu ya di sini ya. bumbunya ditumis ini. Seperti biasa, seperti yang tadi Anti informasikan pemirsa, untuk bumbunya ini nggak usah terlalu lembut berhubung karena nanti ini akan ada beberapa campuran-campuran yang lain. Kecuali kalau misalnya dia betul-betul sambal bajak ya, untuk proses pelembutan tadi dia kurang lama ya. Sambal apa itu? Ini harus sudah siap-siap untuk wahing. Harus sudah siap-siap untuk wahing. Duh, katanya di episode kemarin kalau bersin berarti diterima Iya. masakannya. Loh, sudah wahing. Waduh, karena emang Ini- aromanya itu tidak bisa menipu pemirsa ya. Emang kalau sudah ada campuran bawang merah, bawang putih itu pasti aromanya udah mulai menyengat ya. Ini dikasih terasi. Oke, terasinya secukupnya aja pemirsa kayak biasa. Jangan terlalu banyak, takutnya terlalu asin nih nanti pemirsa ya. Ini terlalu banyak dengan api yang kecil dulu. Iya. Ya, karena kita masih proses menghancurkan dan mematangkan bahan ini tadi. Karena apa? Karena ini belum dikasih garam, belum dikasih asam, belum dikasih gula putih atau gula merah. Jadi untuk apa itu bagian terasinya itu agak ditekankan lagi ketika penyangrai di wajan ini pemirsa. Maksudnya agar untuk bagian terasinya dia hancur dan dia menyatu dengan bumbu yang tadi telah di blender. Terus asamnya Next. ya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ini asamnya kalau misalnya pemirsa ingin supaya lebih cepat larut, ya sudah ini dikasih air sedikit misalnya gitu. Oke. Jadi menggunakan air asam gitu ya. Diulet-ulet seperti ini.
Enggak apa-apa, diulek-ulek dengan tangan juga enggak apa-apa. Atau dengan sendok juga nggak apa-apa, sesuai Karena selera memang aja ya. orang-orang itu sebetulnya sehari-harinya ya nek masak di omah ya ngono iki. Ya. Tidak usah berpura-pura gitu loh, ya. Ya sudah begini ya. Sudah. Untuk pemasukan bumbunya tadi sudah, yang telah dilebutkan, kemudian Sekarang ditambahkan ditambahi uyah sedikit, garam sedikit, garam sedikit, sedikit saja. aromanya sampai mau bikin bersin. Nah, Aduh, itu namanya bukan bersin, batuk pemirsa ya. Oh itu ya. Saking enaknya aromanya pemirsa, encim-encim maksudnya ya. Oke. Nah, sudah begini, sudah. Ini Sudah mateng. aroma dari terasinya sudah mulai keluar ya sudah Samsu keluar. ya, karena berarti memang untuk ukuran terasi sendiri tadi dia seberapa Ya, tapi tadi secukupnya aja deh. Sesendok itulah ukurannya, kira-kira sesendok teh. Oke, Ini kurang ya. lebih 1 sendok teh pemirsa untuk ukuran terasinya tadi. Karena dengan ukuran 1 sendok teh saja ternyata aroma terasinya sudah mulai keluar ya ini ya. Nah, ini untuk Ini kan minyaknya juga sudah mulai perlahan ini ya surut ya, sudah mulai perlahan hilang ya. belum surut. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kematangan bumbu ini. Kematangan bumbu ini tadi ketika masih belum matang nanti itu kan masih masih menyatu dengan minyak. Nah sekarang minyaknya sudah keluar, muncul ke atas ya kan. Sementara ini sudah tenggelam. Itu artinya Dia masih bumbunya belum sudah matang. Oke. Nah, pengere matengnya bumbu wong gongso itu. Kalau minyaknya sudah naik, terus yang bumbu yang digongso sudah mendep, nah itu berarti sudah matang. Sudah agak sudah matang, baru kita masukkan Gula merah. Nah, kita aduk-aduk lagi. Sekarang step selanjutnya kita pencampuran dengan gula merahnya pemirsa. Tapi nanti ini ketika dicampur dengan gula merah, berarti nanti dia warnanya agak kecoklatan ya. Berarti warna dari cabai merah besarnya hilang dong? Enggak, tetap nanti. Ya tetap ada merahnya lah. Tapi itu khasnya sambal bajak itu memang itu. Warnanya merahnya itu merah hati, merah mateng gitu. Ini kan masih merah nanti. Ini gulanya sudah hancur ya. Oke. Jadi ternyata meskipun ditaburi dengan irisan gula merah pemirsa, itu tidak menghilangkan warna dasar dari cabai merahnya. Tapi dengan dicampuri gula merah dia malah semakin membuat warna dasar dari olahan bumbu ini semakin terlihat begitu, semakin terlihat cerang. Pekat ya pemirsa encim-encim. Udah mulai matang ini kayaknya. Ini nggak perlu tambahin air ya? Nah, ini nanti yang tadi saya katakan, kenapa kok tidak pakai gula putih? Nah, gula putih juga bisa saja, hanya untuk mengejar rasa manis. Tetapi perbedaannya ketika kita menggunakan gula merah, maka hasilnya agak kental seperti ini. Itu mengejar itunya, mengejar kentalan. Jadi mengejar tekstur kentalnya tadi itu kita berilah yang namanya gula merah pemirsa encim-encim. Tapi kalaupun dia tidak menggunakan gula merah, dia teksturnya nggak mungkin bisa seperti ini ya. Mungkin seperti ini dan tidak akan bisa menempel gitu nanti kalau kita bikin kacang sama itu tadi. Misalnya kita campur kacang dengan teri tadi ya Samsu ya. Lah ini enak. Ini udah mulai matang ya sepertinya ya Samsu ya. Enak ini ya. Lah misalnya mulai berkutuk-berkutuk. Ambune enak ya. Nah, ini namanya. Kalau tadi sebelum dicampuri gula merah yang pekat hanya aroma terasinya. Sekarang ketika dicampuri gula merah, ini aroma gula merahnya yang malah lebih dominan ya Samsu. Itulah ciri khasnya Sambal bajak. Nah sekarang ini aja Andi, ini sudah dinamakan sambal bajak. Oke. Ya,
Ini sudah sambal bacak. Ini ditaruh di toples kecil, di botol kecil itu sudah berminggu-minggu sudah. Walaupun tidak ditaruh di kulkas. Itu awet lama ya, karena kan dia melalui proses ini ya, pembongsoan ini ya. Asal didinginkan dulu, panas-panas jangan ditutup di toples itu. Ini sambal bacak nanti. Ketika sambal bacak itu kita masuki teri dan kacang goreng yang sudah digoreng itu tadi, maka namanya sudah berubah, bukan sambal bacak lagi, tetapi sambal teri kacang goreng. Nah gitu, kita masukkan ya nanti ya. Boleh. Kita masukkan. Wow. Campur. Nah ini langsung diulet lagi. Nah kalau sudah diulet gini, ini tinggal api kembali dipanaskan, dibesarkan ya, karena berarti tandanya ini mau finishing. Oke, ini sudah mulai menyatu ya antara bumbu yang tadi dengan kacang, dengan terinya pemirsa, itu berarti dia sudah siap untuk dinikmati. Ini sudah kita entas nanti, kita entas. Nah, ngentasnya itu nanti seperti ini ya, tolong di sini nanti. Tolong disingkirkan sejauh-jauh. Kamu taruh itu. Nah, ini kan banyak minyak yang berlebih. Oke. Berarti kenapa itu? Minyak berlebihnya disuntik aja. Misalnya disuntik ini ya. Minyaknya kan berlebihan. Oke pemirsa. Tapi jangan eman dengan minyak yang berlebihan ini, karena memang harus begitu. Kenapa harus begitu? Yang saya katakan tadi, supaya masakan itu menjadi awet. Tidak ada unsur air sama sekali kan ini tadi. Sedikit saja ada unsur air yang masuk di masakan kita, maka akan tidak awet. Nah, gitu Andi. Nah, ini sudah tinggal kita masukkan di wadah. Toples ya. Toples. Ini kalau dijual di Bono toples 20.000 loh ya. Toples kecil segini ya. Gitu ya. Ini udah jadi pemirsa, ini untuk terinya, kemudian bumbunya dan juga kacangnya yang tadi telah disangrai bersama-sama ini. Nah, hasilnya kayak gini ya. Hasilnya tadi saya mengatakan kan bumbunya tidak usah lembut-lembut. Kenapa? Karena nanti akan menempel di kacang dan teri sehingga teksturnya bagus seperti ini nanti. Nah, ini kan buktinya masih ada bentuk. Oh, ini cabai, oh ini bawang, ini berambang, itu masih ada di sini. Masih melekat gitu ya berarti. Oke. Ini mau diapakan sekarang, dicicip? Diincip dulu. Nah, kemudian kita. Kalau kayak gini pemirsa, ini biasanya dimakan pakai nasi yang adem, enak ya. Enak. Adem enak. Enak. Kalau saya suka dengan nasi yang adem. Oke, kenapa ya? Ya enak, ke perut enak. Di perut enak ya. Nah, saya mau coba incip-incip pemirsa. Nah, ini adalah hasil terian tadi yang sebelumnya telah melalui proses penggorengan sampai matang dan akhirnya dicampur dengan beberapa bumbu-bumbu yang lain yang telah disangrai tadi, dan sekarang saya mencoba. Kemeriuk. Ayo, langsung crash gitu ya. Panas ya. Panas. Iya, enak. Tadi saya udah nyoba. Kayak gini. Oke, tadi Anti udah nyoba terinya aja. Sekarang Anti mau nyoba. Sekarang Anti mau nyoba untuk yang kacangnya. Plus tak kasih terinya pemirsa. Mangkok. Ini kalau sama jangan tewel enak ya. Kalau tewel ya. Nah, ini disimpan sebulan 2 bulan masih awet karena tidak ada unsur air, apalagi santan. Ini untuk anak kos. Anak kos ya. Terutama anak kos. Anak kos. Enak ya. Iya. Pemirsa, ini setelah tadi saya mengincip-incip, saya koreksi rasa, ternyata rasanya nggak kalah kayak yang beli-beli pemirsa ya. Oh gitu ya. Enak banget ya. Pedesnya juga pas. Oh gitu ya.
Kalau mungkin buat pemirsa incip-incip yang suka pedas, mungkin tadi cabai kecilin ditambahkan lagi. Ya. Tapi kalau misalnya Sedang-sedang saja. suka yang sedang-sedang saja, untuk ukuran cabenya yang seperti tadi pemirsa ya, untuk kurang lebih kayak gitu. Nah, jangan lupa karena ini namanya adalah sambal teri kacang, untuk bumbunya jangan terlalu lembut ketika proses pemblenderannya pemirsa. Ini di blender boleh, digulek juga boleh. Sambal teri kacang ternyata bisa buat sendiri di rumah pemirsa ya. Kalau begitu buat pemirsa incip-incip yang di rumah yang mungkin sempat bingung bagaimana cara bikin sambal teri kacang, nah semoga informasi tadi menjadi bermanfaat buat pemirsa incip-incip. Ya, oke. Ayah Samsu, nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Gitu ya, iya. Terima kasih banyak Ayah Samsu atas Sama-sama. ilmunya hari ini. Dan Terima pemirsa kasih incip-incip yang di kehadirannya. rumah. Demikian sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Tetap dalam program acara Incip-incip. Bye.